Yang dimaksud bulan Rajab adalah bulannya Allah, di mana pada saat di bulan Rajab kita memperbanyak beristighfar kepada Allah, kita memohon ampunan kepada Allah. Manusia tidak akan luput dari kesalahan, tidak akan luput dari lupa. Karena kenapa? Insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi ingatlah wahai hadirin, bagaimana masa lalu kita jangan kita pikirkan sekarang. Buru-buru sekarang kita minta ampun pada Allah. Tidak usah memikirkan yang dulu, tapi sekarang kita berburu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan daripada salah satu hadis qudsi yang diajarkan oleh guru saya yang memiliki sanad sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunubakum jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian di siang dan malam harinya melakukan maksiat kepadaku, tapi aku maka meminta maafunlah kepadaku. Sungguh aku mengampuni segala dosa kalian, seluruh dosa kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi dalam ayat suci Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat besar. Maka mulai sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun sebesar apapun dosa kita. Di masjid ini kita memohon ampun, kita sholat, kita membaca doa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan syahrul Sya'ban syahri, yaitu bulanku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan syahrul Sya'ban syahri? Yaitu di mana di bulan Sya'ban kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban turun ayat yang sering kita baca, perintah kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan hanya para malaikat saja atau para makhluk Allah yang bersolawat kepada baginda Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ialah syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Betul apa betul? Betul. Bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu bulan Ramadan. Kita dapat dipertemukan pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka dari sekarang kita memperbanyak baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami yaitu di bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukanlah kami pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah sekarang kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa sangatlah dahsyat. Bahkan dikatakan ini peristiwa yang wajib kita yakini, harus kita yakini. Karena ini ditunjukkan daripada ayat pertama daripada surat Al-Isra, dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Dikatakan bahwasanya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai terus sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah perintah, yaitu perintah sholat 5 waktu. Tadinya lebih, tapi karena kita ini adalah umat yang lemah, manusia zaman sekarang dikit-dikit aja udah ngeruduk. Betul. Dikit-dikit bilang betul, dikit-dikit bilang udah capek. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan keringanan, yaitu sholat 5 waktu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab, di dalam syarah Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan bahwasanya dalam kitab tersebut, dalam syarah tersebut, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah akidah yang harus kita yakini, wajib kita yakini. Itu wajib diyakini bagi seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu orang yang beragama Islam, lalu dia juga berakal dan juga sudah balik. Ini yang dikatakan oleh Sayyid Ahmad bin Al-Maliki dalam syarahnya, Syarah Aqidatul Awam. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak main-main. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bayangkan berapa jauhnya itu. Sangatlah jauh, sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan itu sangat cepat. Karena kenapa? Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menaiki burak. Burak ini apa? Yaitu adalah kendaraan yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus pada saat peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-cirinya? Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan di dalam kitabnya, kitab Bahjatul Wasail, beliau juga mengambil daripada syarah Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi sebelum kita buka kitabnya, itu Risalatul Jami'ah Ahmad Al-Habsyi ini, gurunya adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, Imam Kutub, yang mengarang daripada Ratibul Haddad yang sering kita baca dari masjid. Gurunya lagi yaitu Syekh Al-Habib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, pengarang daripada Ratib Al-Attas. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya burak ini lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Ini dalam kitab tersebut dikatakan tentang ciri-ciri burak. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu, pada saat peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi, banyak sekali orang yang murtad, banyak sekali orang yang imannya hancur. Karena kenapa? Dia lebih menggunakan akal, lebih menggunakan logikanya. Padahal peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehendaknya Allah. Manusia nggak tahu apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mentakdirkan, apapun akan terjadi. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hadrat, mari sama-sama terakhir kita membaca lagi sholawat, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kenapa? Nanti di yaumul akhir kita akan ditanya oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ditanya oleh baginda Rasulullah bukanlah daripada saudara-saudaranya ataupun siapapun, melainkan umatnya, yaitu umat baginda Rasulullah SAW, dengan perkataan analaha, akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian, yaitu umat baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih pada semangat? Alhamdulillah, kebetulan saya bersyukur bisa hadir pada acara yang mulia ini, karena saya syutingnya juga dekat. Ya, di Mandiri di dalam.
Jadi saya tadi habis dari sana siap-siap lalu ke sini. Saya alhamdulillah sangat bersyukur karena tidak sah saya bekerja di sana, tapi saya tidak hadir dalam acara yang mulia ini. Acara tentang bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Acara di mana kita jika masuk dalam acara ini maka hati kita akan dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan tentu dengan mencintai baginda Rasulullah SAW kita pun mencintai sahabat beliau. Mencintai sahabat beliau karena baginda Rasulullah. Mencintai Ahlul Bait keluarga baginda Rasulullah karena baginda Rasulullah SAW. Jika kita pengen dekat dengan baginda Rasulullah, maka ingatlah daripada salah satu wasiat dari baginda Rasulullah. Adibu auladakum bi thalathatin hisalin. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara ini. Hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian, yaitu baginda Rasulullah SAW. Wa hubbu ahlul bait, mencintai keluarga baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ialah tilawatul Quran, orang membaca Al-Quran. Kita mencintai baginda Rasulullah, bagaimana caranya? Dengan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita mencintakan bahwa bagaimana indahnya, sempurnanya baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, Ahlul Bait, mencintai keluarga baginda Rasulullah SAW. Saya ingin memberikan satu qasidah. Sebenarnya saya sudah banyak memberikan qasidah ini kepada semua berbagai acara, alhamdulillah. Tapi ini harus saya berikan juga kepada antum-antum semua yang hadir pada acara ini. Saya memiliki kakek yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Beliau pada saat itu sedang sakit. Saya bersama beliau ada di kamar beliau. Pada saat saya berdoa, beliau membisiki telinga saya. Memang saya pengen kalau saya itu sering baca qasidah di depan beliau. Senang kalau saya baca qasidah, tangan di mana? Baca ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Arhamar Rahimin bijahi Rasulullah SAW. Ini perkataan beliau. Beliau membisiki kuping saya dengan perkataan apa? Sayyidina Ali Hasan Al-Husain. Ini adalah pertanda beliau bahwasanya beliau pengen dibacakan qasidah tentang keluarga Nabi, yaitu inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Yang bunyinya seperti ini. Inna fil jannati nahran min laban, inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan, li aliyin wa husainin wa hasan. Bahwasanya di surga ada sebuah sungai yang terbuat dari susu, diperuntukkan untuk siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, yaitu keluarga baginda Rasulullah SAW. Lanjut lagi baiknya. Hubbu alil baiti fardun indana, hubbu alil baiti fardun indana. Mencintai keluarga beliau, keluarga baginda Rasulullah SAW adalah kewajiban bagi kita. Wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan, dan dengan kecintaan ini kita tidak pernah takut daripada kesusahan. Wa man kana muhibban lahum, dan barang siapa yang mencintai mereka yaitu keluarga baginda Rasulullah SAW. Wa man kana muhibban lahum yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min ghairi hazan. Masuklah dia ke surga tanpa adanya kesedihan. Ini adalah salah satu qasidah daripada guru-guru kita,
bahwa ulama-ulama zaman dulu sering membaca ini, yaitu inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wal hasan. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mungkin saya tidak bisa panjang lebar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sudah setengah jam. Mudah-mudahan kita datang pada acara tabligh akbar yang mulia ini, acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil fadilahnya yang masya Allah sangat banyak, dan juga kita hadir pada acara ini lebih mencintai kepada baginda Rasulullah SAW. Hati kita lebih dekat kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga anak-anak kita menjalankan soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua dan juga kepada semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini Pak Fakir sampaikan, kurang lebih Fakir mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum.